Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai resesi dunia. Dunia secara umum saat ini sedang mengalami krisis keuangan. Hal ini disebabkan oleh banyak sekali faktor, dan tentu saja hal ini akan menjadi berbahaya jika kita tidak bisa mengantisipasinya dengan baik. Lalu apa sebenarnya resesi keuangan atau resesi ekonomi yang terjadi ini? Resesi ekonomi atau resesi keuangan suatu negara pada umumnya ditandai dengan adanya penurunan nilai dari PDB, yaitu nilai dari produk domestik bruto selama 2 kuartal berturut-turut. Tentu saja tidak hanya hal ini yang menjadi faktor atau hal yang menentukan bahwa dunia sedang mengalami resesi. Ada beberapa faktor lain yang tentunya bisa membuat kita mengambil kesimpulan bahwa dunia ini sesungguhnya benar-benar sedang diambang krisis keuangan yang sangat luar biasa. Pada video kali ini, saya mengambil setidaknya ada 4 faktor yang bisa mengarahkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwa kita sedang mengalami resesi ekonomi secara global. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi gila-gilaan sedang terjadi di seluruh negara di dunia. Secara khusus, hal ini dapat juga dilihat di Amerika yang sedang mengalami inflasi yang sangat luar biasa, yaitu mencapai 8,6%, yang mana ini adalah yang terparah selama 41 tahun terakhir. Sedangkan di semester kedua atau di kuartal ketiga saat ini, Amerika tercatat menyentuh 9,1%. Ini adalah suatu angka yang fantastis mengingat Amerika adalah sentralnya ekonomi dunia, yang mana mata uangnya yaitu dolar menjadi nilai patok atau nilai tukar untuk seluruh mata uang dunia. Dan tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perdagangan di seluruh dunia. Yang kedua adalah terjadinya penurunan laju ekonomi secara global. Bank Dunia juga menurunkan nilai proyeksi terhadap laju pertumbuhan ekonomi dunia, yang mana nilai proyeksinya diturunkan menjadi 2,1% saja, yang seharusnya di tahun 2022 ini diproyeksikan nilai laju pertumbuhan ekonominya adalah di kisaran 4,1%. Itu pun sudah lebih rendah daripada tahun 2021 yang adalah 5,1%. Tentu saja proyeksi dari Bank Dunia ini juga dilakukan dengan tidak tanpa perhitungan yang matang. Artinya mereka sudah memperhitungkan bahwa memang resesi ekonomi ini pasti akan menghantam laju pertumbuhan ekonomi, sehingga nilai proyeksinya pun sudah diturunkan terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu adanya juga peningkatan angka pengangguran secara masif di seluruh dunia. Hal ini tentu tidak lepas dari dampak adanya pandemi COVID. Dan yang terakhir adalah terjadinya kenaikan harga barang secara masif di seluruh sektor. Hal ini tentu saja berkaitan karena adanya pandemi dan juga global supply chain yang terganggu oleh adanya perang Rusia dan Ukraina. Nah, mari kita bahas 4 hal ini secara lebih mendetail supaya kita lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama adalah inflasi global. Inflasi ini tidak terelakkan akibat juga adanya pandemi COVID-19 di tahun 2019. Inflasi yang terjadi secara global ini tidak lepas dari rangkaian jebakan yang dilakukan oleh pandemi COVID-19. Pandemi ini telah membawa gairah ekonomi menjadi menurun, sehingga pemerintah perlu melakukan beberapa hal untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negaranya. Salah satunya dilakukan adalah dengan melakukan quantitative easing, kemudian juga melakukan penurunan nilai suku bunga, kemudian juga memberikan stimulus ekonomi baik berupa bantuan langsung, bantuan tunai, ataupun bantuan dalam bentuk keringanan pinjaman, dan segala jenis bantuan lain atau program lain yang bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi secara masif, yang mana hal tersebut menimbulkan suatu rangkaian besar yang tidak siap diantisipasi oleh para pelaku pasar, yang akhirnya justru terlihat gelagapan ketika melihat pandemi dinyatakan mulai berakhir. Pada awal 2022, ketika pandemi dinyatakan mulai berakhir dan banyak mulai dilakukan, maka hal-hal yang dilakukan pemerintah di saat mengantisipasi pandemi akhirnya harus dilakukan secara terbalik atau kebalikannya, yang mana hal ini ketika dilakukan secara mendadak ternyata tidak siap diantisipasi oleh pasar dan para pelaku ekonomi lainnya, seperti ketidaksiapan produsen mengenai bahan baku produksi yang akhirnya harus membuat suatu rangkaian produksi menjadi
macet dan mahal. Kenaikan harga tersebut juga akhirnya memicu inflasi di masyarakat. Adanya tapering dan kenaikan suku bunga yang secara mendadak juga tidak bisa diantisipasi oleh para pelaku pasar, yang akhirnya harus bingung bagaimana mengatur keuangannya secara ideal. Ibarat kata, para investor-investor pun juga akhirnya masih harus wait and see dan menunggu apa yang akan terjadi ke depannya, karena setiap kebijakan yang akan diambil atau dilakukan tentu saja akan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah dalam penanganan pandemi, yang mana ketika pandemi ini belum pasti, tentu saja para investor dan pelaku pasar masih akan menunggu. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan supply chain di masyarakat, khususnya di bidang manufacture, itu sedikit terganggu karena secara rangkaian produksinya juga jadi terhambat, bahan jadi susah, bahan harganya naik, bahan harganya naik, yang mengakibatkan kenaikan harga secara massal, pada akhirnya juga memicu terjadinya inflasi. Dan ini dalam istilah ekonomi sering disebut sebagai cost push inflation. Apa itu? Silahkan di Google sendiri. Yang kedua, seperti tadi sudah saya bahas, bahwa pertumbuhan laju ekonomi diprediksi akan melambat, akan menurun di angka 2,1%, yang mana angkanya itu angka yang cukup rendah. Kenapa Bank Dunia justru melakukan proyeksi yang bisa dibilang sedikit pesimis terhadap kondisi ekonomi dunia? Karena juga ini dipengaruhi oleh adanya perang Rusia dan Ukraina, yang mana ini juga memicu ketegangan ekonomi di berbagai negara. Arus perdagangan yang menjadi macet, arus perpindahan uang di antara banyak negara barat jadi macet, sehingga juga menyebabkan banyak hal yang akhirnya akan memicu pertumbuhan ekonomi ini menjadi melambat. Saya bukanlah ahli ekonomi, mungkin yang lebih paham ekonomi nanti bisa juga tulis di kolom komentar dan ayo kita berdiskusi apa yang sebenarnya akan terjadi akibat adanya perang Rusia dan Ukraina. Ini bukan semata-mata hanya perang dua negara ini saja, tapi perang ini juga akan memicu banyak hal di aspek-aspek yang lain, secara khusus juga ekonomi. Dan kondisi ekonomi dunia tentu saja pasti akan terimbas oleh karena adanya perang Rusia dan Ukraina ini. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya peningkatan jumlah pengangguran secara masif di seluruh dunia. Hal ini sebenarnya juga tidak lepas lagi dari adanya pandemi COVID-19, yang mana pandemi ini telah berhasil merumahkan banyak sekali pekerja di saat-saat awal terjadinya pandemi, di mana hal tersebut telah memicu pemutusan hubungan kerja di banyak sektor, sehingga secara langsung hal tersebut berakibat kepada meningkatnya pengangguran. Tidak terkecuali di Indonesia, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19. Dan kemana orang-orang itu saat ini? Ya tentu saja kemungkinan besar mereka masih menganggur. Kenapa? Karena secara ekonomi dunia juga belum pulih, ekonomi Indonesia mungkin juga baru merangkak-rangkak untuk pulih, dan tentu saja perusahaan ini juga masih berusaha untuk memulihkan dirinya dari keterpurukan di saat pandemi kemarin. Dan tentu saja sangat tidak bijak untuk memasukkan orang secara masif juga ke dalam perusahaan di saat kondisi masih belum stabil. Nah, kondisi masif pengangguran ini jika tidak diatasi dengan baik, tentu saja juga akan memicu terjadinya krisis ekonomi secara besar-besaran. Bisa dibayangkan kalau sebagian besar orang atau sebagian besar masyarakat yang menganggur, maka suatu negara akan menjadi tidak produktif. Dan ketika produktifan suatu negara tentu saja akan mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan ini tentu saja akan berdampak kemana-mana, ya, ibarat seperti sebuah pohon, ini sudah akarnya itu sudah kemana-mana. Artinya satu hal ini benar-benar menimbulkan banyak hal di bidang-bidang yang lain. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas yang terakhir yaitu adalah naiknya harga secara masif akibat perang Rusia dan Ukraina. Seperti kita tahu, Rusia dan Ukraina ini merupakan pemasok energi dan pangan yang termasuk terbesar di Eropa dan di negara-negara barat lainnya. Sehingga kondisi perang kedua negara ini telah memicu kelumpuhan di berbagai sektor yang akhirnya mengakibatkan harga harus naik secara gila-gilaan. Bisa dibayangkan, ambil contoh gandum.
Rusia Ukraina ini adalah pengekspor gandum terbesar ke seluruh dunia. Dan di saat kondisi perang tentu saja ekspor tidak dilakukan. Dan bagaimana nasib para pengguna gandum di seluruh dunia, tentu saja harga gandum akan melonjak secara gila-gilaan. Padahal gandum ini adalah bahan pokok yang artinya masih diolah menjadi bahan yang lain. Tentu saja produk akhirnya akan menjadi naik secara gila-gilaan juga karena bahan pokoknya juga tidak tersedia. Eskalasi geopolitik Rusia dan Ukraina ini pada akhirnya juga menyebabkan tidak hanya terjadi korban jiwa dalam perang, namun juga terjadi korban ekonomi secara global. Dan hal ini tentu saja diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 lagi-lagi. Nah, kemudian terjadinya disrupsi rantai pasok berbagai komoditas yang ada di Rusia dan Ukraina ini juga akhirnya mengakibatkan lonjakan harga yang besar. Dan lonjakan harga yang besar ini di berbagai barang pada akhirnya juga akan mengakibatkan perlambatan ekonomi secara global. Ya, karena suatu barang kalau sudah nggak mampu lagi dibeli, ya tentu saja hal tersebut akan mengakibatkan inflasi juga. Akibat dari perang ini juga ya, akhirnya juga menimbulkan proteksionisme di beberapa negara. Seperti Cina yang pada akhirnya membuat masalah rantai pasokan ini menjadi semakin rumit. Krisis di Rusia Ukraina juga mengakibatkan banyak barang kargo yang tersendat atau macet di pelabuhan. Juga adanya lockdown di Cina di pelabuhan utama-utamanya mereka juga akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan rantai pasokan. Hal inilah yang pada akhirnya mengakibatkan harga menjadi melonjak gila-gilaan. Kebijakan zero covid di Cina juga mengakibatkan penutupan di berbagai pelabuhan yang pada akhirnya juga menghambat laju ekspor dan impor melalui negara ini. Demikian 4 hal tersebut yang mungkin bisa kita bahas secara singkat di video kali ini, dan mungkin ada beberapa faktor lain yang bisa kalian tambahkan juga di kolom komentar supaya kita juga bisa berdiskusi apalagi yang kira-kira bisa kita bahas di video kedepannya. Dan pertanyaan terakhir tentu saja adalah, apakah hal ini akan berdampak pada Indonesia? Munculnya resesi ekonomi di Sri Lanka beberapa hari yang lalu, seperti yang telah kita lihat, mengakibatkan kelumpuhan negara tersebut. Kelangkaan pasokan bahan bakar di negara tersebut akhirnya mengakibatkan negara tersebut menjadi lumpuh secara total sebelum akhirnya dinyatakan bangkrut oleh pemimpinnya. Tidak eloknya lagi, pemimpinnya justru kabur di saat-saat penting seperti itu, yang akhirnya mengakibatkan masyarakat menjadi masuk dalam istana, melumpuhkan istana, dan istilahnya menguasai istana. Hal ini memicu pertanyaan besar, apakah hal tersebut akan terjadi di Indonesia? Sekali lagi, saya bukanlah ahli ekonomi, tapi saya yakin hal tersebut tidak akan terjadi di Indonesia. Juga situasi antara Sri Lanka dan Indonesia. Dan secara khusus Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menyatakan bahwa Indonesia masih cukup aman dari jurang resesi. Kenapa? Karena justru PDB Indonesia meningkat di tahun ini di angka 5,1%. Dan ini tentu saja menjadikan Indonesia tidak masuk dalam kategori negara yang terancam resesi. Namun, secara umum, resesi dunia tentu saja tidak berimbas kepada Indonesia, karena seluruh rangkaian ekonomi dunia ini pasti terkait di satu benang merah yang sama, ya. Jadi secara otomatis pasti kita juga akan terimbas. Namun secara khusus kita juga berharap dan berdoa supaya tidak terjadi resesi di Indonesia. Karena setiap krisis yang ada tentu saja akan mengakibatkan kehancuran dan kemunduran ekonomi secara besar-besaran, dan itu tentu saja merupakan sebuah kerugian bagi negara kita. Ini adalah saatnya negara Indonesia untuk tampil di kancah perekonomian dunia. Saat inilah kesempatan kita untuk bangkit, dan kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah negara yang berdaulat secara ekonomi, bukan negara kaleng-kaleng seperti yang banyak diberitakan oleh musuh pemerintah. Dan sebenarnya kita juga tidak bisa lari dari yang namanya resesi global, karena resesi tersebut terjadi secara menyeluruh. Artinya kita juga nggak mungkin bisa merubah hal tersebut. Kita juga bukan pemangku kebijakan, tentu saja power kita nggak cukup untuk bisa menimbulkan suatu manfaat untuk membatalkan resesi ekonomi secara global. Namun setidaknya Indonesia secara data masih aman dari yang namanya resesi. Oke, karena baterai kameranya tadi habis, ini saya ganti kamera dulu.
Mungkin gambarnya agak sedikit beda, tapi ya udahlah ya. Dan untuk menutup video kali ini, saya akan menutupnya dengan membahas bagaimana cara kita mengatasi resesi global ini. Secara umum, tidak ada cara untuk mengatasi resesi global, karena resesi ini terjadi oleh banyak faktor ekonomi secara makro maupun mikro, global dunia, yang mana kita sebagai rakyat biasa, rakyat sipil biasa, tentu saja tidak punya power atau kapasitas untuk mengatasi hal tersebut. Mampu pun tentu saja tidak akan mengubah banyak hal kalau kita hanya melakukannya dari Indonesia. Sedangkan ini berbicara tentang seluruh negara di dunia. Yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah mengatasi resesi ini secara personal. Artinya bagaimana cara kita melewati resesi ini dengan tetap aman dan dengan tetap perhitungan. Pertama, paling tidak kita bisa berharap dan berdoa supaya para pemangku kepentingan ekonomi di Indonesia bisa bertindak secara bijaksana untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang stabil agar resesi itu tidak berdampak di Indonesia. Dan paling tidak secara data kita juga memiliki angka-angka yang bagus, artinya angka-angka yang positif untuk Indonesia. Dan kita juga bersyukur kita punya Menteri Keuangan yang sangat-sangat qualified untuk mengatasi resesi-resesi semacam ini. Dan saya yakin beliau juga sudah mempertimbangkan banyak hal untuk mempersiapkan Indonesia supaya Indonesia juga bisa tampil maksimal di tengah resesi kali ini. Artinya secara ekonomi dunia Indonesia akan lebih diperhitungkan lagi ke depannya. Sebenarnya secara mengejutkan UMKM ini justru menyumbang ekonomi atau PDB Indonesia sebesar 61% lebih. Bayangkan, justru di sektor yang tampaknya sederhana ini, 61% perekonomian Indonesia berada dalam tangan UMKM. Dan yang lebih hebat lagi, justru di sektor UMKM inilah 97% dari tenaga kerja Indonesia bisa diserap. Sektor UMKM juga menyerap 64% dari nilai investasi yang ada di Indonesia. Bayangkan, ini nggak main-main. Kekuatan ekonomi kita justru sebenarnya ada di UMKM. Sayang sekali kalau UMKM ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Saat ini sektor UMKM telah mempekerjakan lebih dari 117 juta pekerja di seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan kalau sektor ini sampai hancur dan lumpuh. Tentu saja hal ini sangat tidak kita inginkan. Dan lebih mencengangkannya lagi, 98% sumbangan ekonomi dari UMKM ini didominasi oleh usaha mikro, bukan yang menengah. Jadi untuk saat ini yang kalian berusaha di sektor mikro, jangan berkecil hati. Justru kalianlah saat ini yang merupakan tulang punggung dari negara ini. Jika mau negara ini maju lagi dan tentu saja bisa melewati setiap resesi dengan baik, maka nomor satu tentu harus dimulai dari kalian, para pelaku sektor usaha mikro. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita kerjakan juga untuk bisa meningkatkan atau memaksimalkan potensi UMKM di Indonesia? Kalau ini pertama kita bisa membantu mempromosikan UMKM lokal. Artinya di suatu daerah jika ada UMKM khas daerah kita bisa promosikan melalui sosial media kita, Facebook kita, Instagram kita, YouTube kita, sehingga UMKM tersebut bisa terangkat derajatnya dan bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Inilah bentuk saling support yang saya maksud tadi di poin pertama. Artinya meningkatkan belanja, bukan belanja impor, bukan belanja produk-produk impor, tapi belanja produk-produk lokal. Sering kita sebut dengan local pride ya. Jadi kita lebih bangga lah menggunakan produk-produk lokal karena justru disitulah letak kita memperkuat ekonomi kita sendiri. Dan kemudian kalian ketika melihat akun-akun sosial media dari UMKM lokal kalian bisa follow, kalian bisa share juga akun tersebut supaya sosial medianya juga berkembang, karena digitalisasi UMKM adalah kunci bagaimana UMKM ini bisa dikenal masyarakat lebih luas lagi sehingga perdagangan atau marketingnya bisa lebih luas ke seluruh Indonesia. Dan lebih lagi juga kalau bisa dikenal secara mancanegara, itu akan menjadi lebih luar biasa lagi. Itu adalah peningkatan UMKM yang tentu saja sangat kita harapkan. Kita berharap produk lokal kita bisa sampai ke mancanegara. Untuk kalian yang merupakan para ahli dan profesional, jika kalian menemukan UMKM yang kesulitan dalam mengembangkan bisnis usahanya, kalian juga bisa membantu dia untuk berkembang. Dia bekerja sama dengan pemerintah setempat, bisa bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM,
untuk mengembangkan UMKM tersebut supaya bisa lebih maju lagi. Kemudian yang terakhir, kalian juga bisa melakukan hal yang sederhana sekali, yang mungkin paling sederhana yang bisa kita lakukan. Berikan review-review positif dalam akun sosial media mereka, mungkin di akun Google, mungkin di akun Google reviewnya, mungkin di akun Instagramnya, mungkin di akun Tokopedia, mungkin di akun marketplace mereka. Berikan review-review yang positif. Jika ada kekurangan dari produk mereka, bisa disampaikan secara personal atau direct message. Jangan langsung dihina-hina di tempat umum, karena itu akan menjatuhkan usaha mereka. Berikan review, penilaian, saran, dan masukan kepada mereka supaya mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Produk mereka mungkin ada kekurangan di sana sini, yang namanya juga produk lokal, tapi produk lokal sebenarnya juga bisa menjadi produk yang bagus kalau terus dibimbing dan diarahkan untuk menjadi produk yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita kerjakan untuk mengantisipasi resesi dunia secara personal. Tidak banyak mungkin yang bisa kita kerjakan, tapi hal-hal simpel inilah justru yang kadang kita lewatkan. Ayo kita mulai. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Berikan saran, masukan di kolom komentar, dan kita bisa juga diskusi melalui Twitter dan Instagram juga. Apapun yang kalian ingin untuk kita bahas kedepannya, coba tuliskan di kolom komentar, dan ayo kita diskusikan bersama-sama supaya kita bisa semakin lebih maju lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Artinya nggak hanya sekedar hidup, tapi benar-benar hidup yang lebih berarti. Saya Eka undur diri, dan salam Big Brother.